Bapak Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Rashid Esos MSI, yang saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Mu'ad bin Jabal Konawe Selatan, Bapak Muhammad Jahid SKM. Beliau ini perawat, Bapak Wakil, tetapi lebih banyak merawat santri sekarang. Ya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Lapua, Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Andos Hayun, perwakilan dari Polsek atau Polres Konawe Selatan, kemudian berikutnya juga Bapak Dr. Halim, dan hadirin serta hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini tanggal 2 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Kita ketahui bahwa hari ini salah satu hari yang paling mulia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali karena sesuatu itu memiliki keutamaan. Dan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini ternyata keutamaannya tidak seviral 10 hari akhir bulan Ramadan, padahal keutamaannya lebih mulia daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari akhir bulan Ramadan keutamaannya terletaknya pada malam Lailatul Qadar, yang letaknya hanya ada 1 malam dari 10 malam itu. Tetapi 10 hari awal bulan Zulhijjah keutamaannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Nabi SAW beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Walal jihadu fisabilillah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW beliau bersabda, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah di Pondok Pesantren Mu'ad bin Jabal Konawe Selatan ini dalam sebuah kegiatan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan apa? Bukan hanya sekedar kita berkumpul, beramah tamah, mungkin setelah ini ada makan-makan kalau disiapkan oleh Pak Jahid. Tetapi kita saat ini membahagiakan anak-anak kita untuk menyampaikan ucapan selamat. Dan itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang mungkin bagi sebagian orang tidak dipandang sebagai ibadah. Nabi SAW beliau bersabda, afdolul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memasukkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin. Terlebih jika yang kita bahagiakan itu anak kita, orang yang paling kita cintai, keutamaannya juga semakin besar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah merupakan nikmat dan kebahagiaan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, innama amwalukum wa auladukum, atau innama amwalukum wa auladukum zinatul hayatid dunia. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta benda kalian itu adalah merupakan perhiasan dari kehidupan dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan ini, bahkan disebutkan bagi para nabi dan rasul, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus sebelummu wahai Muhammad para rasul, dan kami telah anugerahkan kepada mereka istri-istri dan anak keturunan. Istri dan anak keturunan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba. Namun terkadang kenikmatan ini tidak dirasakan nilainya kecuali bagi mereka orang-orang yang tidak Allah berikan nikmat itu kepadanya. Orang-orang yang tidak memiliki anak, betul-betul bagaimana mereka mendambakan memiliki anak keturunan. Dan mereka memandang bahwa mereka yang memiliki banyak anak itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Oleh sebab itu Nabi Zakaria alaihi salam, ketika beliau belum mendapatkan anak, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Dalam doa yang lain beliau mengatakan, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang baik, sungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Oleh sebab itu juga orang-orang yang beriman di akhir surat Al-Furqan, mereka berkata, wa yaquluna rabbana walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara doa orang-orang yang beriman yang selalu mereka panjatkan, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah bagi anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata dan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin dan suri toladan bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah merupakan nikmat bagi kita, tetapi juga sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allimuhum wa addibuhum bil khair. Ajarkan dan didik mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu, tentunya mendidik anak baik secara langsung oleh orang tua atau kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang kita percaya, itu adalah merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tidak menunaikan amanah ini, maka kita akan terancam sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ayyuma abdin istar Allahu ra'iyatan. Apabila seorang hamba Allah anugerahkan kepadanya amanah, kemudian dia tidak menunaikan amanah tersebut, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Kita punya anak, tapi anaknya kita tidak didik dengan nilai-nilai kebaikan, dengan akhlak dan bekal akidah yang baik, maka merupakan sebuah ancaman bagi orang tua yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian adalah penggembala, maksudnya pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada para orang tua yang putra-putrinya
telah menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan ini. Dan semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi investasi terbaik bagi Bapak dan Ibu. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi di kehidupan akhirat kelak. Karena hubungan kita tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia ini. Terlebih hubungan dalam kehidupan rumah tangga akan terus berkesinambungan sampai akhirat kelak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin." Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan mereka itu oleh keluarga mereka, maka Allah akan kumpulkan di akhirat kelak, dan kami tidak akan mengurangi dan merugikan seseorang dari amalannya sedikit pun juga. Misi kita, visi kita sebagai seorang yang beriman, kebersamaan kita bersama dengan keluarga ini tidak cukup hanya di dunia, tapi di akhirat pun kita harus berkumpul. Di dalam surga kelak kita harus berkumpul. Bagaimana caranya? Memberikan pendidikan yang baik, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Akan kami kumpulkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kita ketahui surga itu bertingkat dan berderajat kan? Masing-masing orang akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Tetapi keluarga orang-orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat tertinggi yang dicapai oleh salah satu di antara anggota keluarganya itu. Katakan Masya Allah, kita mungkin tidak sempat bisa menghafal Al-Quran. Ya, jangankan 30 juz 30 saja mungkin kita belum hafal. Anak-anak kita rata-rata tadi hafalannya mencapai target di SMPTQ 6 juz. Syukur-syukur bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang akan datang, dia bisa menyelesaikan 30 juz. Maka di dalam surga tadi disebutkan oleh Nabi SAW, akan disebutkan qila li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran pada hari kiamat kelak, irqi wartaqi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan di akhirat kelak, bacalah olehmu dan teruslah naik, karena sesungguhnya kedudukanmu itu ada pada akhir bacaan atau akhir ayat yang kau baca. Para ulama mengatakan bahwa tingkatan dalam surga itu ditentukan juga dengan banyak tidaknya hafalan. Karena disebutkan di situ iqra wartaqi, bacalah dan naiklah terus. Di akhirat kelak tidak akan ada mushaf.